prinsip dasarnya memang manusia itu bawaannya ya suka berkeluh kesah, ya kan? Jelas di dalam Al-Quran kan disebutkan seperti itu, bahwa manusia itu diciptakan halu'a, ya artinya gelisah, keluh kesah. Tukang ngeluh ya biasalah gitu ya. Biasa ya. Artinya secara bawaan memang fitrah, ya manusiawi gitu. Justru kalau kita nggak ngeluh itu malah tanda tanya gitu. Kita kan hidup itu pasti ada masalah, ada ujian. Apakah ada batasan seseorang untuk mengeluh gitu, Ustaz? Apakah emang kadang ada yang berdalih gitu, Ustaz, dia ngeluh terus dengan dalih bahwa ya emang manusia gue diciptakan untuk ngeluh. Ini gimana, Ustaz, meluruskan ini? Ayat Quran itu jadi ini ya, jadi dalih ya, bukan jadi dalil ya. Ya, jadi pembenaran bahwa ya nggak apa-apa, orang di Quran juga yang manusia suka ngeluh. Ya, para nabi ngeluh nggak? Penting nih. Iya kan? Mengeluh ya. Penting. Mengeluh. Iya. Loh, lihat Nabi Nuh dalam surah Nuh. Iya. Inni da'autu qaumi laila wa nahar. Itu kan ngeluhan. Ya Allah, aku tuh dakwah siang malam kepada kaumku itu. Falam azidhum du'ai illa firara. Ya. Falam azid du'ai illa firara. Tidak bertambah dari ajakanku itu illa firara, melainkan mereka pada lari gitu. Itu kan ngeluh kan? Cuman para nabi itu tahu kepada siapa dia harus mengeluh. Ya, kita kan diberikan hidup berapa kali? Kalau di dunia sekali, Zat. Di dunia sekali. Di dunia dan di akhirat 2 kali, Zat. Sekali hidup sekali mati. Sekali mati. Atau sekali hidup 2 kali mati, atau 2 kali hidup 1 kali mati, atau 2 kali hidup 2 kali mati. 2 kali mati 2 kali hidup kan? Iya kan? Bener gak, Ustaz? Betul ya? Oh iya betul ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Iya. Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya. Oke. Mati, hidup, mati, hidup. Oh ya, mati itu maksudnya di dalam. Ya, kita kan sebelum ditiupkan ruh mati kan? Oke. Iya kan? Iya. Itu mati pertama tuh. Kemudian Allah hidupkan. Ini adalah hidup kita kali hidup pertama. Kemudian summa yumitukum, kita akan dimatikan, kematian yang kedua. Summa yuhyikum, kemudian kita akan dihidupkan, dan setelah itu kembali kepada Allah. Oke. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mungkin kita dalam hidup pernah yang namanya stres karena kerja, kuliah, galau karena percintaan, kemudian hidup kita merasakan berbagai macam hal-hal yang mengganggu ketenangan, mengganggu kedamaian hidup kita. Dan saat ini kita bersama Al-Ustadz Ahmad Yaman LCMA. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendapatkan jawaban bagaimana sih cara menyikapi dari sisi Islam, dari pandangan Islam, cara menyikapi kita stres, kita galau, kemudian kedamaian kita terganggu gitu. Ustaz, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Gimana antum? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Habis kegiatan dari mana, Ustaz? Mau ngomong nih, Ustaz? Libur ya. Jadi di rumah saja. Oh, di rumah aja ya. Habis biasanya kajian subuh, Ustaz? Tadi subuh ya. Oh, subuh di mana? Subuh di Jakarta Timur tadi. Daerah Pondokopi. Biasa setelah subuh olahraga sedikit. Wah, baru main sama anak. Wah, luar biasa. Semoga berkah, Sat ya. Amin. Ya, saatnya gini, Sat, ada kita coba mau bahas tentang gimana sih Islam ini mengajarkan untuk kita menyikapi kita stres gitu. Kadang kita kuliah gitu atau kerja, kan ada namanya tuh burnout gitu, otak tuh kayak panas banget. Gimana, Sat, dari pandangan Islam? Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Kondisi seperti itu menunjukkan kita hidup ya. Oh iya, betul. Kalau enggak hidup. Kalau antum stres, kalau antum ada gelisah, kemudian berkeluh kesah, ya itu tandanya hidup. Ya, berarti berjalan kehidupan. Ya, dinamisnya. Tapi pada hakikatnya begini. Prinsip dasarnya memang manusia itu bawaannya ya suka berkeluh kesah,
Iya kan? Jelas di dalam Al-Qur'an kan disebutkan seperti itu. Bahwa manusia itu diciptakan halu'a, ya artinya gelisah, keluh kesah. Tukang ngeluh ya, biasalah gitu ya. Biasa ya. Artinya secara bawaan memang fitrah. Ya, manusiawi gitu. Justru kalau kita nggak ngeluh itu malah tanda tanya gitu. Kita kan hidup itu pasti ada masalah, ada ujian. Hanya permasalahannya bagaimana mensikapinya, kan begitu. Jadi bukan keluh kesahnya atau bukan ujian hidupnya, bukan, tetapi kita mensikapinya. Kan sikap kita itu yang akan menentukan selesai nggak tuh ujiannya. Ya, dapat nggak jawaban dari keluh kesah kita itu. Ya, ketika sikap kita kemudian di ayat selanjutnya tuh kan ya, idza massahul syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi kalau kita ditimpa keburukan kita keluh kesah, itu yang sikap kita, ya maka itu akan selalu menjadi keburukan bagi kita. Tapi ketika kemudian kita mensikapinya dengan positif, akan jadi positif. Itu yang disebut hikmah ya. Ya, hikmah itu di balik kejadian. Makanya jangan fokus pada kejadiannya. Ya kan? Kalau antum fokus, kita fokus pada kejadiannya, ya terus kita nggak akan dapat. Jadi kalau ada kejadian, kalau ada kejadian ini jangan fokus sama masalahnya aja. Jangan fokus masalah, tapi fokus hikmah di balik itu. Ya, nah kita akan dapatkan hikmahnya, kita akan dapatkan value-nya gitu, nilai di balik itu. Karena Allah nggak akan menurunkan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya kan. Baik itu kasat matanya buruk menurut kita, kayak kita sakit, ya kasat matanya zohirnya memang nggak bagus sakit itu kan, tidak diinginkan. Tapi hikmah di balik itu kan banyak. Ya, dengan sakit kita digugurkan dosa. Ya mungkin ada dosa di masa kita sehat itu kita jarang istighfarnya, sama Allah dikasih sakit lah. Habis sakit baru istighfar gitu. Kan secara itu pun langsung langsung sadar gitu, digugurkan ya sama Allah dosanya. Luar biasa. Jadi kita kadang-kadang sering kali ya atau kerap kali kita fokus pada kejadiannya, peristiwanya, tanpa mengambil hikmah di balik itu. Jadi luput nih hikmahnya kalau fokus pada ujian kesulitannya nih. Wah, kuliah stres dan lain sebagainya. Ya kalau fokus itu nggak selesai-selesai. Antum skripsi misalkan, ya nggak dikerjain, ya nggak akan selesai. Cuman fokus, aduh banyak banget ini, belum dapat referensinya, sama dosen pembimbing dicoret-coret. Fokus itunya, ya memang nggak akan bisa berkembang lebih baik kan gitu. Tapi yang harus kita garis bawahi, kita didewasakan oleh masalah. Ya. Maka yakinlah orang-orang besar saat ini, mereka sudah melewati itu semua. Ujian-ujian beratnya itu sudah melewati. Sehingga para nabi, ketika Nabi ditanya siapakah manusia yang paling berat ujiannya, para nabi. Para nabi saja. Ya, tapi kan lihat hidup para nabi seperti apa. Dan setelah itu, iya kan? Apa yang ditinggalkan oleh beliau-beliau. Kita bisa merasakan seperti saat ini mengenal Islam dengan baik, yaitu adalah buah dari usaha dan juga perjuangan para nabi, wabil khusus nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu kita tidak akan dewasa tanpa ujian, tanpa masalah. Yang ngomongin soal sakit, hikmah di balik sakit saja. Kadang menemukan cerita gitu kan, orang pengen ke suatu tempat liburan gitu. Tiba-tiba pesawatnya itu di reschedule gitu kan, atau dia telat ke bandara. Ternyata ketelatannya itu yang dia sesali, yang dia marah-marah akibat keterlatan itu, ternyata pesawatnya kecelakaan. Mungkin itu yang dimaksud hikmah di balik masalah. Kadang kita langsung ketika ditimpa kesulitan itu, ya waliyazubillah, jangan sampai kita seperti itu ya, menyalahkan Allah misalkan ya. Dan menyalahkan keadaan. Ya, salah satu kemuliaan manusia kan diberikan kebebasan memilih. Maka jangan pernah kita menyalahkan orang lain atau keadaan. Karena itu bisa jadi buah dari pilihan kita. Kondisi kita sekarang ini adalah pilihan kita masa lalu kan sebenarnya. Oh iya, betul. Iya kan? Iya.
pilihan kita masa lalu. Sehingga jangan pernah menyalahkan, oh saya begini nih, ini gara-gara si fulan. Nggak bisa. Itu adalah bagian dari pilihan hidup kita. Yang terpenting kan siap dengan konsekuensi pilihan kan. Setiap pilihan ada konsekuensinya, maksudnya gitu ya. Ya makanya tadi seperti yang antum sampaikan, kecelakaan itu juga kisah nyata kalau nggak salah waktu yang di Pulau Seribu pesawat yang ke Singapura ya. Surabaya Singapura itu jatuh di perairan Kepulauan Kalimantan berbatasan dengan Sumatera. Itu saya pernah sampai ke kepulauan itu. Di laut tempat pesawat itu kecelakaan itu jatuh. Ya, Kepulauan Karimata. Ada satu orang yang bangun kesiangan. Bangunnya kesiangan. Jadi dia kan pesawatnya pagi. Begitu sampai ke bandara udah nggak bisa check in. Karena udah close gate kan. Nggak bisa ini. Maaf Pak, ini saya check in tanpa bagasi. Kan biasanya kalau check in tanpa bagasi bisa ya. Iya kan, check in tanpa bagasi bisa. Kan bisa ya. Hanya bawa tas kabin atau ransel. Nggak bisa karena memang sudah mungkin sekitar 15 menit lagi sudah take off. Wah, dia marah-marah sama petugas check in itu, counter check in. Dia marah-marah, bahkan kemudian dia ya kata-katanya kurang baik. Tapi nggak lama kemudian kan keluar tuh bahwa pesawat yang bersangkutan sudah tidak bisa dikontak, hilang kontak lah. Itu bersyukurnya luar biasa. Nah makanya ketika kita fokus dengan ujiannya, kan setelah itu memang sih menyesakkan ya. Karena hilang, hangus tiket ya. Dia harus beli lagi tiket ya. Dan tiket yang go show itu kan mahal gitu ya. Tetapi itu pilihan dia bangun kesiangan. Jangan nyalakan counter check in dong. Dia bangun kesiangan, bukan kesalahan counter check in. Pesawat on schedule, ya kan? Tetapi ketika kemudian dia datang karena bangunnya kesiangan, petugas check innya kok yang disalahkan. Jadi bisa jadi apa yang kemudian kita alami saat ini adalah buah pilihan kita. Makanya yang bisa menyelesaikan kita. Ya, bagaimana mensikapinya gitu ya, sikap kita terhadap ujian tadi, terhadap masalah tadi. Nah, itu yang akan menentukan kualitas kita kan. Iya. Jadi orang itu diselamatkan oleh tidur juga. Nah, itu kan jadi ya memang disangka-sangka gitu. Ya, kadang hikmah itu ketahuannya setelahnya itu lah. Ya, setelahnya baru tahu, oh begini ya hikmahnya ya. Dulu misalnya saya terlambat naik pesawat, ini baru ketahuan kan. Termasuk misalnya, saya tuh nggak mau sebenarnya kuliah di Al-Hikmah. Ya kan bisa kan gitu kan. Tapi sama orang tua ini udah saya jalani. Ternyata setelah itu dia mendapatkan hikmahnya. Oh begini ternyata hikmah Allah. Tetap ilmu ya. Saya ditahan untuk tetap kuliah di stay di Al-Hikmah itu untuk ya kebaikan dia. Gak taunya dapat jodoh di Al-Hikmah. Itu kan bagian dari hikmah ya. Iya, bagian dari bukan diniatkan, tetapi ya Allah sudah ini tahu ya kan gitu kan. Coba kalau kuliah di kampus lain kan nggak ketemu katanya. Gitu ya. Jadi yang akan bisa menyelesaikan masalah itu stres kita ya, bertumpuknya masalah itu bagian dari hidup. Ya sebuah keniscayaan. Kalau nggak mau ujian jangan hidup kan begitu. Tapi Allah ciptakan memang hidup dan mati itu bagian dari ujian kan, sebagai ujian untuk menguji kalian, kata Allah, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Artinya sikap kita dalam menghadapi ujian itu luar biasa. Sebenarnya itu yang akan membuat kita mendapatkan hikmah atau makna dari. Makanya kita sering menyatakan hidup itu harus bermakna. Kan begitu ya? Artinya dari setiap peristiwa-peristiwa itu Allah sisipkan makna-makna kehidupan. Oh, baru kita tahu begitu. Dalam nih teman-teman. Ya, makanya saya suka dengan Sirah Nabawiyah itu apa? Makna-makna di balik itu. Ya kan? Ya kalau fokus dengan ujian Rasulullahnya memang kita nggak akan sama ya. Dengan beliau. Tetapi apa di balik itu? Ternyata luar biasa. Ya. Para nabi, para rasul, wabil khusus nabi kita itu memberikan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa, inspirator
terbaik sepanjang zaman Nabi kita, ya kan? Itu inspirator yang tidak ada tandingannya lah, gitu ya. Ya, saat ngomongin soal mengeluh tadi Ustadz menyebutkan bahwa memang ya pada asalnya manusia tuh suka mengeluh. Yeah. Cuman saat kadang kalau kita melihat manusia yang sedang mengeluh gitu, teman-teman kita, orang terdekat kita, itu kadang kita melihatnya nggak nyaman gitu saat misalkan keluhannya tuh terlalu berlebihan gitu. Nah ini gimana saat apakah ada batasan seseorang untuk mengeluh gitu saat apakah emang kadang ada yang berdalih gitu saat dia ngeluh terus dengan dalih bahwa ya emang manusia gue diciptakan untuk ngeluh. Ini gimana saat meluruskan ini? Ayat Quran itu jadi ini ya, jadi dalih ya, bukan jadi dalil ya. Ya, jadi pembenaran bahwa ya nggak apa-apa, orang di Quran juga yang manusia suka ngeluh. Ya, tadi prinsipnya mengeluh betul, itu fitrah manusia. Tapi pertanyaannya sikap kita. Yang kedua, para nabi ngeluh nggak? Penting nih. Iya kan? Mengeluh ya. Penting. Mengeluh. Iya. Loh, lihat Nabi Nuh dalam surah Nuh. Oh iya. Inni da'autu qaumi laila wa nahar. Itu kan ngeluhan. Ya Allah, iya, aku tuh dakwah siang malam kepada kaumku itu. Falam azidhum du'ai illa firara. Ya. Falam azid du'ai illa firara. Tidak bertambah dari ajakanku itu illa firara, melainkan mereka pada lari gitu. Itu kan ngeluh kan. Cuman para nabi itu tahu kepada siapa dia harus mengeluh. Kan bukan keluhannya ya. Iya, betul. Satu, sikap kita ketika punya masalah. Yang kedua, kepada siapa kita mengeluh. Ya. Kepada manusia ya itu mungkin untuk sekedar sharing. Tapi kalau Anda mencari jawaban dan solusi dari manusia, Anda gak akan temukan. Iya kan? Kita nggak akan pernah menemukan jawaban dan solusi yang memuaskan. Ya, mungkin puas, tapi Anda menyebutnya tidak ada jawaban dan solusi yang menenteramkan kecuali dari Allah. Iya kan? Iya. Ya saya punya masalah, curhat sama antum, nggak jadi masalah, nggak masalah kan? Iya. Curhat, antum punya masalah curhat, sharing lah. Siapa tahu dari situ kemudian kita bisa ngambil poin-poin kebaikannya. Tapi kalau kita mengharapkan solusi dari manusia, siap kecewa. Ya, ada solusi hari itu, saat itu. Tapi apakah solusinya itu kemudian untuk jangka panjang? Belum tentu. Apakah solusi yang sama bisa dipakai untuk peristiwa dan kejadian yang berbeda nanti di lain waktu? Belum tentu kan? Iya. Ya. Makanya intinya kepada siapa kita curhatnya? Ya. Jadi poinnya memang ngeluh itu memang fitrah saja. Cuman ngeluhnya kepada siapa dulu nih? Iya. Kan? Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilahi, ya Allah, penjara lebih aku sukai lah daripada aku harus memperturutkan ajakan ya istri raja itu ya. Atau Zulaikha. Artinya ngeluh kan kepada Allah. Tapi jelas ngeluhnya gitu. Nah, permasalahannya masalah kita nggak selesai karena kita salah ngeluhnya. Pada siapa gitu kan. Salah kita menumpahkan keluh kesahnya. Ya nggak akan selesai masalah. Ngeluh di medsos. Nah, apalagi di medsos. Ya lebih parah lagi kan. Sudah nggak dapat solusi. Permasalahan kita orang semua tahu. Ya, permasalahan kita jadi semua orang tahu. Oh, si fulan begini. Oh, dia itu begini. Lagi kenapa? Kok bisa tahu? Aku lihat statusnya. Nah, gitu kan. Aku lihat Insta story-nya misalkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan karena kita tidak tahu kepada siapa kita harus mengeluh, kepada siapa kita harus menumpahkan itu. Ya, segala permasalahan hidup, curhat dan lain sebagainya lah. Ya, maka sampaikan kepada pemilik solusi dan jalan keluar kan. Ya, yang jalan keluarnya pasti menenteramkan. Karena kita butuhnya tenang. Sebab tenang itu yang menjadi kunci semua jawaban terbuka. Antum kehilangan kunci motor. Kalau antum panik, nggak ketemu tuh kunci. Iya.
malah marah-marah. Kunci motor, wah dicari, jaket nggak ada, di tas nggak ada, di lemari di rumah kita nggak ada. Wah, nggak, udah kita. Qadarullah misalnya datang waktu azan, waktu sholat azan. Antum sholat. Beres sholat kadang-kadang ketahuan di mana. Kenapa lagi sholat mikirin kunci kan? Jadi tenang gitu ya, mungkin dikasih oleh Allah tenang, fokus. Jadi masalah itu butuh tenang memang. Untuk solusinya ya, untuk solusinya itu butuh ketenangan. Dan ketenangan itu ingat sama Allah. Ya, makanya dalam ayat yang tadi, kalau dikasih keburukan maka manusia itu mengeluh, dikasih kebaikan kemudian manusia jadi pelit, illal musallin. Iya kan? Kecuali orang-orang yang sholat. Kenapa? Okay. Sumber ketenangan kan sholat itu. Ya, satu contoh tadi, antum nyari kunci nggak ketemu-ketemu karena panik, marah-marah, yang ada ditendang, orang nggak salah disalahin, nggak ketemu kan? Antum sholat saja. Walaupun sholatnya masih bawa kekesalan, nggak ketemu tuh kunci, tapi kan Allah diberikan ketenangan. Ya, makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Setidak khusyuknya kita sholat, Allah kasih ketenangan sebenarnya. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi tenangnya sedikit, tenangnya dari Allah kan? Ya luar biasa. Walaupun kita belum khusyuk ya, sedang masih dalam tahap terus berusaha untuk khusyuk, antum tetap sholat saja, tidak meninggalkan sholat, Allah kasih ketenangan. Dan ketenangan itu miftahul jawab. Miftahul jawab. Apa tuh miftahul jawab? Kunci jawaban itu. Kunci jawaban. Atau nisful jawab, separuh dari jawaban ada pada ketenangan. Sudah dapat kita ya, dari ketenangan itu sudah dapat kuncinya. Tidak tenang nggak akan mendapatkan jawaban. Panik kan begitu ya. Ya itu kalau lagi UAS gimana? Kalau tenang kan ya. Kalau tenang enak. Bukan tenang nyontek ya. Tenang memang. Ini tenang nyontek ya kan gitu ya. Ini tenang yang kita itu belajar. Iya santai. Ada orang keluar. Kita kan teman kita keluar, wah udah gelisah kita. Padahal 1 jam 30 menit itu kan waktunya, 90 menit. Masih panjang. Kita lihat baru setengah jam teman kita udah keluar. Oh hebat. Padahal belum tentu, emang dia nggak bisa jawab. Karena di dalam kelas pun nggak akan turun wahyu kan gitu kan, nggak akan turun wangsit gitu ya. Nah jadi ketenangan itu sangat penting. Jadi memang dalam Islam tuh mengeluh itu bukannya dianulir gitu saatnya, maksudnya emang diakui bahwa ngeluh itu memang boleh, tapi harus pada tempatnya. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia berkeluh kesah. Tinggal bagaimana kita memilih mau ngeluh ke siapa. Mau mengeluh ke siapa, dan sikap kita terhadap ujian seperti apa. Gitu kan, sifat dasar manusia. Nggak ada ya manusia yang nggak ada ngeluh. Semua ngeluh, tapi mereka yang bijak, mereka yang cerdas tahu kepada siapa mereka harus mengeluh. Iya betul Ustaz, tapi kadang saya ya pribadi kalau ngelihat orang ngeluh banyak ngeluh tuh jadi sendiri tuh ikutan pusing Ustaz. Ya kan kalau ngelihat story WA apa siapa gitu keluhan semua kayak ikutan pusing gitu. Apa emang ada efeknya gitu Ustaz? Iya, pertemanan itu kan menular ya. As-sohib sahib. Sahabat tuh narik. Kalau nggak narik baik ya narik buruk. Ya, jadi bisa menular gitu. Circle, makanya kan bahasa anak sekarang. Kita itu tergantung circle kita juga. Ya. Ketika teman kita terus-terusan begitu ngeluh, ya satu kata saja, kalaupun kita nggak punya jawaban ya cukup dengarkan. Karena kan dia cuma pengen numpahkan. Ya pada hakikatnya belum tentu dia pengen jawaban, karena tahu antum juga banyak masalah. Ya kan gitu kan? Iya. Belum tentu pengen jawaban, ya. Tapi pengen keluar saja, pengen diungkapkan, ya, curhat namanya kan, dicurahkan gitu ya. Tapi kalau sudah dikeluarkan gitu mungkin agak plong. Tapi nggak butuh-butuh banget jawaban. Ya karena tahu belum tentu jawabannya juga memuaskan, apalagi menenteramkan. Ya, cuman pengen dikeluarkan aja, gitu kan? Ya udah kita cukup dengarkan. Atau mungkin tadi dari jawaban Ustadz suruh sholat mungkin Ustadz, biar tenang. Iya salah satunya, iya kan? Karena begini, nomor satu, saya suka punya prinsip begini, masalah kita itu satu, yang pertama kalau ingin selesai perbaiki hubungan kita dengan Allah, itu aja. Nomor satu itu, baik hubungan kita beres. Walaupun beres itu tetap kita melalui proses, tapi ujungnya
Itu akan Allah berikan solusi juga. Tapi berantakan hubungan kita dengan Allah, yakin masalah nggak bisa menemui jalan keluarnya. Karena bagaimana kita bisa selesai, kita menjauhi pemilik jalan keluar. Kita menjauhi pemilik solusi itu sendiri. Padahal darinya lah kemudian ujian, dan darinya jugalah kemudian jalan keluar kan gitu. Tapi kita jauhi, gimana kita mau selesai? Ya, masalah. Kalau kita menjauhi pemilik dari jalan keluar itu sendiri. Ya, makanya ya sampaikan saja, perbaiki hubungan antum dengan Allah kan begitu. Insya Allah akan selesai. Ya, kalaupun kemudian masalah waktu ya, kok nggak selesai, ya udah sabar aja. Iya kan, nanti juga pasti akan ujungnya, endingnya akan selesai. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Khalifah Umar bin Khattab itu, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah indah akhir setiap urusan kami. Iya kan? Kan yang kita inginkan akhir ya. Akhir itu menentukan ya. Ya. Atau ada ungkapan ibda bin nihayah, mulailah dari akhir. Li'anna nihayah tuhaddidul bidayah. Karena kalau antum sudah tahu akhir tujuan antum apa, maka antum tahu bagaimana cara memulainya. Iya kan? Tujuan antum hidup apa? Tujuan kita hidup apa? Iya kan? Karena sudah tahu tujuannya, maka kita akan tahu bagaimana cara memulainya. Ya. Ini terkadang masalah buat anak-anak muda nih, Sat. Pusing dalam meraih cita-cita. Memang kadang nggak tahu apa yang akan saya raih gitu, apa yang akan aku raih gitu. Jadi memang kuncinya tuh emang tahu dulu akhirnya tuh memang tujuan apa, kita apa? Seorang muslim itu tujuan akhirnya. Tujuan akhir ya kan? Kalau antum jalan ke selatan Jawa, ke arah Garut, Tasik, ada turunan Nagreg ya. Sebelah kiri ada masjid, ikonik menurut saya ya. Ikonik bukan masjidnya hebat, bagus bukan. Tapi masjidnya namanya Uswatun Hasanah. Di masjid itu ada gapuranya dan ada potongan ayat fa aina tazhabun. Itu kan bertanya kepada kita tentang tujuan. Kemana engkau pergi? Kemana kau akan pergi? Kan bertanya tentang tujuan. Kalau kita sudah tahu menentukan tujuan saya ke sini, kita akan bisa bagaimana cara memulainya. Yang sangat disayangkan, banyak di antara kita yang nggak tahu tujuan hidup. Lalu bagaimana cara kita memulai hidup itu? Gitu kan, menjalani hidupnya, karena tujuan juga nggak tahu. Antum misalkan, antum mudik nggak nanti Lebaran? Mudik, Ustaz. Kemana? Ya, antum tahu tujuan pulang antum. Misalnya antum Sumatera, saya pulang Ustaz, kemana? Ke Bengkulu. Berapa lama? Ya 2 minggu. Naik apa? Mungkin naik bis Ustaz. Maka antum sudah bisa cara memulainya. Antum sudah menyiapkan untuk waktu 2 minggu, pakaiannya sudah siap, kemudian tiketnya sudah siap, perbekalannya. Karena antum sudah tahu tujuan antum. Kalau udah tahu tujuan, perencanaannya juga perencanaannya mulai. Bagaimana kita memulainya, kita sudah bisa. Paham? Paham. Ya. Yang repot tuh tujuan mau kemana? Liburan ini nggak tahu kemana. Yang penting jalan. Yang penting jalan, bingung kan? Itu repot. Kalau nggak ada, kemudian untuk berapa lama, berapa hari misalkan, karena belum tahu tujuan, gitu ya. Dan setiap kita punya tujuan kan. Ideal seorang muslim itu tujuannya apa sih? Ya tidak ada lain kalau di dalam Al-Quran kan kita untuk ibadah ya, untuk diciptakan ibadah oleh Allah untuk ibadah. Jadi begini, kita dilahirkan oleh Allah dari rahim ibu kita dalam keadaan fitrah, suci ya. Karena kita punya janji suci dengan Allah bahwa alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, benar kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Begitu kita lahir, maka kita saat ini berjuang untuk tetap menjaga janji kita itu dengan Allah, sehingga saat kita kembali kepada Allah, janji itu masih utuh. Masih utuh. Ketauhidan itu. Fitrah itu masih utuh. Kita memang tertatih nih.
Iya kan? Dalam perjalanannya sih tertatih, jatuh bangun. Tapi terus pegang itu janji sampai ketika kita kembali kepada Allah, kita buktikan, ya Allah, aku masih tetap menganggapmu, aku masih tetap beribadah hanya kepadamu, dan tidak pernah aku menyekutukan kepada selain apapun, ya, kepada selain Engkau. Artinya itu saja sudah menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Kan orang yang matinya masih dalam keadaan muslim tauhid itu selamat kan, gitu kan, di akhiratnya. Sungguh pun memang tertatih kita, ya, dalam mempertahankan itu kan, ada buat dosa, ada buat salah, ya, itu memang sebuah keniscayaan bagi manusia. Tapi kan ketika kita sudah tahu tujuan, kita recovery-nya nggak lama gitu, ya, recovery-nya nggak lama. Sama seperti tadi, kalau futur misalkan, karena kita tahu tujuan kita dan caranya, recovery-nya nggak lama. Bisa cepat bangkit gitu. Ada orang yang futur kan berlarut-larut, berbulan-bulan, akhirnya makin jauh kan. Iya. Karena emang nggak tahu tujuan. Nggak tahu cara bagaimana memulai. Bingung lah ya. Iya kan. Padahal ya mulai dari diri lah tentunya kan. Karena Allah tidak akan merubah seseorang kecuali dari perubahan dari dirinya. Jangan pernah mengandalkan orang lain maksudnya. Oh, saya pengen berhenti merokok nih, tapi gimana ya, teman-teman saya masih ngerokok. Antum bergantung kepada teman. Mulailah untuk berhenti misalkan, mulailah untuk tidak merokok. Ya, pasti Allah akan berikan jalan. Antum tahu telur? Iya, Ustaz. Telur itu kalau motivasinya dari dalam, dorongannya dari dalam, justru tercipta kehidupan. Paham nggak? Oh iya, oke. Kan tekanannya dari dalam. Dari dalam. Sak menetas ya. Menetas. Jadi kehidupan kan? Oke. Tapi kalau tekanannya dari luar, hancur tuh telur. Jadi iya. Selesai kehidupan. Selesai. Keinjaklah. Kalau kita mengandalkan motivasi dari luar, belum tentu baik. Bisa saja ada kemudian yang menyesatkan. Justru mematikan kita. Oh ya, menarik. Tapi ketika motivasi itu dari dalam, seperti telur itu berusaha si anak ayam ini ya, untuk keluar, menetas, akhirnya hidup. Jadilah kehidupan. Nah seperti itulah kita, motivasi dari self motivation itu jauh lebih baik dibandingkan. Bukan berarti dari luar ya, nggak butuh, tetapi kita jauh lebih prioritas. Dan kita lebih tahu apa yang kita butuhkan. Oke, gitu. Luar biasa, Ustaz. Memang manusia emang sudah seharusnya tuh tahu bergantung dengan siapa, tahu tujuan kemana ya, Ustaz ya. Sehingga ketika mengalami galau, sedih itu oke lah, mungkin itu normal kali, Ustaz ya. Namanya manusia mungkin punya fase-fase sedih ya, punya fase-fase galau, tapi ketika sudah tahu tujuan, dia langsung bisa nggak lama-lama lah terpuruk gitu, Ustaz. Betul. Ya, Ustaz, gini, Ustaz, ada pertanyaan. Kita kemarin ngumpulin pertanyaan dari netizen. Dari netizen, coba bisa ditampilin teman-teman. Coba kita lihat. Ini, Ustaz. Jadi kita buka pertanyaan, kan namanya netizen, Ustaz ya, sukanya tuh ngeluh di medsos gitu. Kita coba kasih wadah nih. Kalau mau ngeluh, nih ada wadahnya, nanti langsung dijawab sama Ustaz. Nah, kan ini ada beberapa pertanyaan. Ini satu ini, Ustaz. Saya bacakan ya. Hidup terus-terusan futur, galau ya, sedih, iman naik turun, tapi lebih banyak turunnya. Itu gimana, Ustaz? Wah, ini kalau lebih banyak turunnya, kalau naik turun kan gini, Ustaz ya. Kalau lebih banyak turun gini, Ustaz, terjun berarti ya. Ini kali nggak kuat giginya naik ini. Gigi satu harusnya kan cepat naik. Ya, jadi turun terus gimana kan gitu. Ya tadi ada kalanya futur. Itu Hanzalah kan pernah mengatakan begitu. Hanzalah telah munafik gitu ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian, kenapa kok mengatakan Hanzalah telah munafik? Kata Hanzalah, ya saya kalau di majlis Rasulullah, di majlisnya Rasulullah SAW tuh wah iman tuh naik ya. Tapi begitu pulang lagi, berbaur lagi dengan keluarga, ketemu teman lagi, wah drop lagi kan gitu. Ya diadukan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya memang al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya betul fluktuatif. Tapi jangan jadikan itu menjadi dalih bahwa kenapa sih antum kok sekarang jarang tilawah? Oh lagi yankus. Terus jadi dalih itu ya. Kata Nabi juga al-imanu yazidu wa yankus. Nah, harusnya tadi self motivationnya nggak ada mungkin. Ya,
akhirnya terus bergantung kepada orang. Nanti juga akan kita cari-cari kata motivasi untuk, tapi kitanya tidak berusaha untuk berubah, berubah ke arah yang lebih baik. Kan Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu memang ada usaha, upaya untuk merubah diri mereka sendiri. Maka kalau ini begitu, ya antum harus ngambil keputusan untuk naik gitu. Jangan melihat lebih banyak turunnya Ustaz. Akhirnya kita pasrah dengan keadaan. Ya. Justru ikan yang melawan arus itulah yang luar biasa kan, hebat ya. Ikan apa tuh yang melawan arus tuh? Ikan apa ya? Ya. Apa yang jadi yang ini ke sini gitu kan, dia melawan arus gitu. Ya, salmon atau apa gitu. Dia ikan melawan arus, tapi luar biasa. Arti melawan arus itu begini. Ya kita jangan mengikuti dan memperturutkan turunnya. Gitu. Aduh, lagi turun nih. Kita terus perturutkan, ya akan terus seperti itu. Antum turun terus. Tapi kalau saya harus bangkit nih. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil saja dulu. Kalau kita belum bisa one day one juice, jangan paksakan dulu one day one juice baca atau tilawah itu. One day one ayat aja. Ya, one day one ayat terus, tapi konsisten. Mulai dari yang kecil. Nanti mulai dengan skala prioritas. Apa prioritasnya kita catat. Ya, nah dari situ kemudian akan terjadi perubahan. Mungkin ini turun terus. Tadi yang dikatakan Ustadz, lupa tujuan mungkin. Lupa tujuan bisa. Circle-nya juga sama. Ya. Kata Nabi kan kalau mau tahu agama kita ya lihat teman sama siapa kita berteman kan begitu. Bukan berarti langsung kita putuskan pertemanan, tapi kita lihat kalau circle yang tidak bisa mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah, segera tinggalkan dulu circle itu. Bukan kita memutuskan silaturahim, enggak. Ya. Tapi itu akan mempengaruhi juga. Baru kemudian kita kuat juga motivasi, ya. Tapi kalau kuat motivasi, insya Allah walaupun mungkin temannya masih ada yang drop gitu ya keimanannya, karena motivasi dirinya kuat, insya Allah ya dia akan terjaga. Maka dari mana kemudian terus turunnya? Permasalahannya dari diri sendiri. Jangan salahkan dulu lingkungan kan? Dulu ya. Ya walaupun lingkungan punya pengaruh ya, tetapi yang paling kuat itu kan dari diri kita dari sendiri. Dalam ya. Kayak filosofi telur tadi itu saya. Gitu kan. Antum harus berani mendobrak. Dalam artian ya saya harus berubah, saya harus naik lagi nih, jangan futur terus. Gitu kan? Ya mulai tadi dengan hal-hal yang kecil dulu ya. Dari tilawahnya ya one day one ayat itu aja, nanti besoknya 2 ayat, besok satu halaman, besoknya 1 lembar. Terus kan seperti itu. Baru kemudian bisa naik. Oke, nah ini buat mood JML di itu tadi saran dari Ustadz Solusi. Coba next. Ini dari Khalid Saiful. Mengapa hidup ini ujungnya menjadi tiada dalam tanda kutip dan kehidupan sebenarnya ialah di akhirat. Menjadi tiada nih maksudnya apa ya? Saya kurang ngerti juga nih. Tapi kehidupan sebenarnya ialah akhirat. Ini pertanyaan falsafi nih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kan dalam Al-Quran disebutkan ya, surah An-Nahl ayat 96 kalau tidak salah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu semuanya juga akan sirna. Akan hilang, habis. Dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Ya. Justru itu ini sebenarnya juga jawaban. Iya kan gitu kan? Bahwa pada ujungnya, pada akhirnya kehidupan dunia itu sirna semua. Dan yang akhirat lah yang abadi, lahiyal hayawan kata Allah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kita kan diberikan hidup berapa kali? Kalau di dunia sekali, Zat. Di dunia sekali. Di dunia dan di akhirat 2 kali, Zat. Sekali hidup sekali mati. Sekali mati. Atau sekali hidup 2 kali mati. Atau 2 kali hidup 1 kali mati, atau 2 kali hidup 2 kali mati? 2 kali mati 2 kali hidup kan? Iya kan? Bener gak, Ustaz? Betul ya? Oh iya betul ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya. Oke. Mati, hidup, mati, hidup.
Oh ya, mati itu maksudnya di dalam. Ya, kita kan sebelum ditiupkan ruh mati kan. Oke. Iya kan? Iya. Itu mati pertama tuh. Kemudian Allah hidupkan. Ini adalah hidup kita kali hidup pertama. Kemudian summa yumitukum, kita akan dimatikan. Kematian yang kedua. Summa yuhyikum, kemudian kita akan dihidupkan dan setelah itu kembali kepada Allah. Oke. Ya. Jadi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hanya para ulama menyebutkan kehidupan kita yang di dunia ini masa nanam atau panen? Di yang sekarang. Ya. Menanam kan? Masa menanam. Ya, karena panennya itu di kehidupan akhirat. Gitu kehidupan yang kedua. Di kehidupan kedua dan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, yakinlah bahwa pada akhirnya setiap kita itu sendirian. Yeah. Kita memang butuh teman, butuh keluarga, butuh sahabat, ya. Tapi pada ujungnya kita itu akan sendirian. Ya. Karena kita akan meninggalkan atau ditinggalkan. Dunia itu kan konsepnya kalau nggak meninggalkan ditinggalkan. Yeah. Ya kan? Yang kita sayangi akan ditinggalkan oleh kita ataupun mereka meninggalkan kita lebih dulu. Okay. Pada akhirnya kita sendirian, makanya berbekallah untuk diri sendiri. Karena nggak ada yang nemenin. Sehebat-hebatnya kan, kayak pakaian kita nanti ingat kain kafan. Yeah. Parfum kita akhir apa? Kapur barus. Ya. Iya. Ya, kendaraan kita keranda. Rumah kita 2x1. Pada akhirnya itulah dunia. Yang kita kejar ternyata hanya berujung kain kafan saja. Ya, dan kain kafan tuh nggak ada yang ada sakunya. Iya. Ya kan? Nggak ada yang ada sakunya. Atau motifnya motif batik gitu kan. Ya. Motif terbaru gitu kan. Ya, kain kafan gaul kata orang kan nggak ada. Ya, sekaya-kayanya orang, saya belum pernah lihat di garasinya ada keranda khusus dia pribadi. Ternyata keranda yang kita pakai itu bekas orang semua. Kan gitu. Padahal harga keranda itu paling 5 juta. Ada orang yang punya mobilnya itu ratusan. Iya kan? Kalau ratusan tuh pabrik itu. Ratusan juta maksudnya. Oh, ratusan. Ya. Tapi nggak ada yang punya keranda pribadi. Jadi kalau memang kehidupan sebenarnya ialah akhirat, ya karena pada akhirnya kita kembali kepada tiada. Awalnya kan kita tiada. Betul. Diadakan oleh Allah. Diadakan kan kita itu, bukan ujug-ujug ada kan, bukan tiba-tiba ada kita, tapi diadakan, diciptakan. Maka kembali kita kepada ketiadaan. Karena yang hanya kekal dan hanya wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pun makhluk. Diciptakan. Hatta malaikat pun makhluk. Ya, hanya Allah Khaliq, pencipta. Ya. Dan yang namanya pencipta maka punya kuasa untuk mematikan dan menghidupkan yang dia ciptakan. Pada ujungnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik teman-teman. Jadi kita punya dua hidup, punya dua kematian, punya dua kali mati, dua kali hidup saat ya. Iya. Luar biasa. Jadi Khalid Saiful, begitu jawaban dari Al-Ustadz. Oke, coba next nih. Ada M. Aldi Fahreza 18. Izin Ustadz, bagaimana cara meyakinkan diri ini yang dilanda overthinking berlebihan? Misal tentang keuangan. Nah, ini mungkin dia lagi nggak ada duit, kemudian nanya nih. Pas nanya pas lagi bokeh ya. Pas lagi bokeh tuh. Tengah bulan ternyata ya, udah tanggal 14 gini kan. Iya. Udah mulai overthinking ya, udah mulai galau. Ya, begini. Pertama konsep rizki ya. Jangan kita menganggap rizki itu hanya tentang uang atau materi. Ya. Kalau itu sudah mindset kita sudah keliru. Karena bisa saja rizki kita itu di sehatnya badan. Ya, rizki kita itu ditutupnya aib kita oleh Allah. Loh, kalau dibuka semua kacau, saya nggak akan diundang ke sini. Ya kan? Karena ditutup aibnya oleh Allah. Ya, itu rizki. Dan rizki yang sangat besar menurut saya. Kenapa? Karena ya tidak ada manusia yang steril dari dosa dan kesalahan kan? Yes. Ya, antum nih yang di studio misalkan, ada nggak yang steril dari dosa dan kesalahan? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya kasih hadiah umroh.
Langsung umroh. Karena saya tahu nggak akan ada yang angkat tangan kan gitu kan. Ya, sebab kalau Anda ada yang angkat tangan di antara antum ada yang angkat tangan, maka itu adalah dosa pertama antum. Oh iya. Ya, so suci kan gitu kan. Jadi nggak ada yang steril dari dosa. Maka ditutupi aib itu rizki kita. Yang ketiga mungkin rizki kita itu bentuknya dikumpulkan dengan teman-teman yang baik, yang positif, circle yang menyemangati kita dalam hal-hal yang positif. Dan puncaknya rizki kita itu yang paling penting, kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang masalah rizki dalam bentuk materi ya, karena sudah ada jaminannya oleh Allah. Kita fokus sama yang udah dijamin kadang-kadang. Tapi tapi kurang fokus atau nggak fokus bahkan dengan yang belum dijamin oleh Allah. Contoh nih, mati pasti nggak? Pasti. Kata kita fokusnya ke matinya. Aduh, kapan saya udah tua nih, kapan matinya? Saya mati di umur berapa ya nanti? Saya matinya di mana? Padahal itu semua udah pasti. Udah ada catatannya. Udah ada catatannya. Yang belum pasti kan kita mati dalam keadaan apa? Ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang harus kita upayakan. Rizki tiap orang sudah. Rizki materi dan tiap makhluk Allah sudah dijamin. Yang belum dijamin halalnya, kita harus cari tuh. Berkahnya kita harus cari. Ya, halalan thayyibannya kita mungkin disalurkan kemananya itu juga iya kan? Tapi kalau rizkinya sudah, antum sakit aja rizki nyamperin antum. Secara materi kan? Kadang padahal kita nggak usaha nih. Saya sakit waktu bulan puasa. Itu rezeki datang terus. Iya. Yang jenguk ya kan, ngasih gitu. duit. Jadi kita mikir mendingan sakit ya. Kan enggak ternyata kan. Iya. Seenak-enaknya orang datang bawa apa gitu ketika kita sakit, kita nggak bisa makan, lidah pahit, tenggorokan sakit, nelannya, gitu kan. Akan kita mengatakan enakan sehat. Ya. Tapi sakit itu kan rizki juga. Rizki juga, gitu ya. Tanpa tergantung disadari, kita sudut pandangnya, melihatnya. Kalau melihatnya sudut pandang kekecewaan, sakit itu menjadi lebih sakit lagi. Ya. Tapi kalau kita melihat inilah cara Allah menyayangi kita, itu imunitas kita naik gitu. Ya kan, imunitas kita naik. Makanya tentang keuangan ini yang harus kita lihat, mungkin kita salah dalam manajemen. Ya, kalau ya masih bujangan wajar, kadang-kadang susah ngeremnya kan. Ada uang segini beli terus gitu kan. Ada barang baru ya. Tahu-tahu pertengahan bulan tanggal 20 udah bingung kan. Wah, habis nih kemarin apa? Kebiasaan kemarin anak muda. Ini terus online terus nih. Ya, belanja online terus, paket datang. Nah, memang permasalahannya bagaimanapun kita harus memanage. Ya, rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi kewajiban kita memanagenya sudah dijamin oleh Allah. Ya, cukup sebenarnya. Allah ngasih gitu tuh sebenarnya cukup. Yang buat nggak cukup adalah salah kita manajemennya. Nggak mungkin kan Allah memberikan kemudian kurang. Ya, Allah ngasih itu cukup karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, kata orang kan ketika kebutuhan kita dicukupkan, maka untuk menjaga cukup terus, rem keinginanmu. Karena kebutuhan itu basic, keinginan itu dasarnya hawa nafsu. Ya, kebutuhan itu basicnya ya, dasarnya. Udah cukup sebenarnya. Cuman kok jadi nggak cukup ya Ustaz? Salah manajemen. Kemudian mungkin lebih banyak keinginan daripada kebutuhannya. Pengelolaannya. Ya, antara laki-laki dan perempuan coba. Kan berbeda dalam hal itu. Manage keuangan. Borosan mana biasanya? Laki-laki kan gitu ya. Ya, wanita bisa lebih memanage biasanya. Walaupun juga karena manusia perempuan itu, wanita itu lebih eksploratif, pola berpikirnya lebih detail. Kalau laki-laki lebih straight to the point. Langsung lah ya kan. Antum beli sepatu, masuk ke toko sepatu, pilih modelnya, cari nomornya, cocok, bayar, selesai. Perempuan kan nggak gitu. Waduh, saya keliling satu mall Ustaz. Ya, walaupun keluarnya sepatu-sepatu juga ya. Tapi detail dan eksploratif gitu kan. Ini gimana? Cocoknya, kata suaminya. Gimana bayar mah? Nanti kayaknya lantai 2 masih ada. Lantai 2.
sampai lantai 7 ya. Lantai 7 tutup, balik ke lantai 6 udah tutup. Karena dia belanja sampai jam 10 malam. Balik ke lantai ini sampai lantai 1 udah tutup semua. Apa dengan ringan istrinya mengatakan, ayah besok kesini lagi aja ya. Gitu kan. Ya, ada yang beli pasta gigi. Mas, kalau laki-laki masuk ke minimarket, ambil pasta gigi, bayar ke kasir, selesai. Iya. Perempuan kan nggak begitu. Iya. Eksploratif. Walaupun yang keluar pasta gigi pasta juga gigi nanti, tapi dia keliling dulu tuh, ya satu minimarket. Nanti ambilnya pasta gigi. Cuman kadang-kadang ada yang tidak, ada yang dibeli, ada yang tidak dicatatan. Nah itu keinginan kan? Itu yang udah dicatat, itu yang nggak dibeli. Saya dicatat cuma 100.000, pas keluar udah 500.000. Nah itu jadi pengelolaan. Sebenarnya gitu ya, karena pada hakikatnya Allah sudah mencukupkan. Allah sudah cukupkan rizki kita. Salahnya di mana? Di kita lagi. Pengelolaan, ya kadang lebih mengikuti keinginan hawa nafsu, sehingga kita menganggap ya Allah, masa gaji segini sebulan mana cukup kan begitu kan? Ternyata cukup kalau pengelolaannya benar. Nanti ketika kebutuhan kita makin naik, yakin Allah naikkan. Ini pengalaman saya sebelum menikah dapat beasiswa dulu di Kairo. Segitu beasiswanya, begitu setelah menikah segitu juga beasiswanya. Tapi kok jadi cukup berdua? Logikanya kan nggak cukup. Nggak masuk ya, logikanya kan. Ternyata waktu lagi masih belum menikah, saya dapat beasiswa $50 di sana. Kayaknya nggak cukup gitu. Iya kan? Karena sering main bola gitu kan, futsal ya dulu ya apa ini sini. Kayaknya nggak cukup. Begitu menikah nggak nambah, beasiswa itu nggak nambah. Tapi kok cukup Sat? Tapi cukup. Ajaib loh Sat. Iya kan? Dapat anak, punya anak yang pertama nggak nambah beasiswanya, tapi masih cukup. Berarti cukup sebenarnya. Karena setiap istri saya bawa rizkinya masing-masing. Anak lahir pun bawa rizkinya masing. Nggak nebeng rizki ya sama orang tuanya, enggak. Ya jadi jangan begini, aduh banyak anak nih pasti pengeluaran banyak. Enggak, mereka sudah bawa rizkinya masing-masing. Hanya lewat wasilah kita sebagai orang tua. Ya, karena dosa dan maksiat kita, mungkin Allah menahan rizki kita. Tapi anak-anak yang belum balik, di mana mereka punya dosa dan maksiat, maka rizkinya lebih lancar mereka. Bisa jadi kebalikannya, orang tua yang nebeng rizki sama anak. Ya kan? Karena dosa orang tuanya, Allah bisa saja tahan dulu rizkinya. Tapi anak nggak ada dosa. Anak yang belum balik nggak ada dosa, maka rizkinya terus mengalir kan. Ya, jadi permasalahan ini coba dikelola keuangan itu dengan manajemen yang bagus. Cash flow-nya gimana nih? Jangan sampai ya cuman sebulan kita dikasih sama orang tua misalnya untuk jajan satu hari 30.000 misalkan gitu ya, atau satu bulan 1 juta. Ya kita punya keinginan lebih dari itu, keinginan padahal sebenarnya cukup kebutuhannya gitu. Ini ngomong-ngomong, Aldi ini mewakili pertanyaan saya juga soal mengatur keuangan, langsung dapat jawaban ini, luar biasa. Saat ini semakin menarik Sat. Tapi kita mau tahu Sat, apa sih, ada gak doa-doa yang langsung diajarkan Nabi atau dari Al-Quran, gimana nih supaya kita nggak overthinking berlebihan gitu, kemudian nggak galau, nggak sedih gitu, biar nanti penonton atau teman-teman ini bisa menirukan doa-doa yang diajarkan gitu. Bagaimana Sat? Ini menunjukkan bahwa manusia tadi sifat dasarnya ada yang sifat negatifnya ya, berkeluh kesah, sedih, galau, itu biasanya. Makanya Nabi mengajarkan doa itu ya. Walaupun doa ini awalnya dari asbabul wurudnya itu ada seorang sahabat yang terlilit hutang kan. Terlilit hutang tapi nggak mau berikhtiar gitu ya, maka minta ajarkan doa kepadaku ya Rasulullah. Tapi kata Nabi nggak cukup doa kan, tentu ya harus ada ikhtiarnya. Ya ini sering kita baca juga mungkin dalam zikir pagi dan petang kita, salah satunya ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Bukan gak boleh gelisah dan boleh sedih, berlebihannya. Kita sedih kan itu fitrah ya. Karena Allah jadikan wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah jadikan kita tertawa
Allah juga kemudian jadikan kita bisa menangis, berarti hal yang wajar. Tapi nggak boleh berlebihannya. Ya, bersedih nggak boleh berlebihan, gelisah pun tidak boleh berlebihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari lemahnya diri ya Allah, dan malas. Ini penyakit diri semua. Gelisah, sedih, kemudian malas, lemah diri, overthinking kalau bahasa sekarang kita, ya, atau pesimistis misalkan. Nah, itu bagian dari ajz, ya, ataupun kelemahan diri. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan teror orang gitu ya, artinya yang ingin berbuat tidak baik kepada kita. Ya, ternyata hutang dan lain sebagainya kan bisa membuat orang menjadi lemah, resah, gelisah, takut berlebihan, ya, nggak mau keluar. Bahkan sampai ada yang bunuh diri gara-gara utang, nggak mau keluar rumah karena takut ada yang nagih kan gitu ya, debt collector ya. Kalau apalagi dengan pinjol dan lain sebagainya sekarang ya. Ya, kalau dulu orang berhutang itu, Anda mau punya hutang sama antum, ya kan datang ke rumah antum, ketuk pintu, bahkan agak sedikit nunduk-nunduk, mohon kok cerita dulu yang panjang kan? Ya kan, setelah itu nunduk-nunduk gitu. Sekarang orang mau pinjam uang, mau berhutang itu dari kamar, tinggal klik-klik aja dari kamar aja, modal KTP kan gitu kan, sudah dapat. Berapa perlunya? 2 juta ada kita nomor rekening, yang penting punya rekening. 3 juta dapat. Tapi kan setelah itu jadi kegelisahan, ya, jadi kesedihan yang berlarut, ya, sehingga melemahkan diri kita. Itu imbasnya ke imun. Ya kan, pikiran ya. Jadi mudah terserang sakit, mudah ya. Kenapa? Karena imunitasnya lemah gitu ya. Bahkan tadi bisa berakibat fatal, ya, mengakhiri hidup, karena beranggapan dengan mengakhiri hidup berakhirlah masalah. Padahal habis, iya, masalah di dunia dia berakhir, tapi habis mati hidup lagi kan ada masalah. Karena dia nggak tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oke. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmunya, ini sungguh sangat dalam apa yang kita dapatkan, berbagai macam insight soal bagaimana menangani kesedihan, keresahan, kegalauan dalam sudut pandang Islam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Menjadi lembaga terpercaya adalah visi Laznas Mandiri Amal Insani. Terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam di lingkungan Bank Mandiri dan masyarakat. Laznas Mandiri Amal Insani berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan kebermanfaatan zakat yang lebih luas.